3 Robi bi Kolbi sama sholawat Jibril. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li'adaa'i afdalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-'azmin nirati salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat-sahabat yang ada di majelis. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah. Pertama yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini
kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan buat sahabat-sahabat yang selalu ikut live ya, mohon maaf beberapa episode Abah tidak live karena banyak menyangkut bab hakikat yang tidak bisa disampaikan untuk live kepada umum ya tadi. Marilah juga sebagai tanda syukur kita, karena tidaklah dikatakan syukur pada Allah kecuali bersyukur kepada manusia yang membawa nikmat. Lam yashkurin nas lam yashkurillah adalah kepada junjungan alam. Marilah kita sampaikan salam setinggi-tingginya, adalah hormat kita setinggi-tingginya, dan sebagai rasa terima kasih kita kepadanya, maka kita senantiasa mendawamkan sholawat kepadanya setiap hari. Semoga baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para suhada, para salafus soleh, dan seluruh pengikutnya senantiasa ada di dalam limpahan karunia rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, karena ilmu dari Allah disampaikan lewat Rasulullah, tentu tidak mungkin sampai kepada kita kecuali lewat ulama-ulama Allah, murid-murid Rasulullah. Dan dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, al-ulama dan para ulama adalah pewaris dari para nabi. Maka mengikuti beliau adalah, para ulama itu adalah insyaallah selama sanad ilmunya tadi sampai kepada Rasulullah, artinya apapun yang kita bacakan adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti dari malak Jibril, pasti dari Allah, dari semua. Inilah yang senantiasa kita marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk para ulama yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, terutama kepada guru-guru kita di pondok pesantren ya, pondok-pondok pesantren salafi yang dengan ikhlas mereka itu mengabdikan hidupnya hanya untuk ilmu, menyampaikan ilmu ya, adalah kepada sekarang ini sudah makin sedikit ya pondok-pondok yang betul-betul lillah itu udah sekarang sudah tidak banyak, bisa dihitung jari. Sekarang sudah mulai komersil dari semuanya. Tapi masih ada ya, saya tahu ya, di beberapa daerah masih ada para ajengan, para buya tadi, para aang dari semua ya, para kiai yang betul-betul yang membangun pondok pesantrennya adalah dengan dananya sendiri, dengan upayanya sendiri. Ya, saya tahu masih banyak di Sukabumi, di Cianjur, di Bogor ya masih ada tadi. Semoga kita doakan mereka senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya dijadikan ilmu yang manfaat ya. Kemudian sahabat ya, sebelum kita bacakan Fatihah juga kita bacakan Fatihah kepada khususnya kepada guru agung kita, pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, bahwa karena beliaulah kita dikenalkan kepada Allah dari semua, maka semoga beliau dan juga para keluarganya, cucu cicitnya, wabil khusus adalah pengarsa Umi, istrinya pengarsa Abah, dan juga para putranya, pengarsa Kiai Haji Baban, pengarsa Kiai Haji Dindin, Kankan, dan juga para putra putri cucu cicit semua ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini ya tadi ada mendadak ya, jadi kita pembahasannya hari ini adalah tentang syahadat ya semua. Kita sering dengar bahwa
bahwa Abah sering bahas bahwa tubuh kita manusia di dalam kitab Syirul Asrar, di dalam kitab Insan Kamil Syekh Jili, ya, bahwa kita ini terbagi adalah daripada batang tubuh atau jasad, kemudian hati, kemudian nyawa, kemudian rahasia tadi. Itulah 4 lapis alam yang ada pada tubuh kita. Jasad, kolbu, atau hati, atau kemudian nyawa, yang terakhir adalah rahasia atau sir. Di dalam sir itu sendiri masih ada sirru sir, masih ada goibul goib. Oleh karena itulah ulama tasawuf merangkai ilmu itu adalah menjadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Pahami, harus jangan, jadi kita harus ngerti gitu kan tadi. Ilmu syariat adalah merupakan pengamalannya rukun Islam tadi semua. Jadi yang disebut dengan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat namanya syariat tadi semua. Jadi, tentu yang kita cari bukan syariat tadi semua. Kita makan, syariatnya makan. Yang kita cari hakikat adalah kenyang. Syariatnya adalah senter pada saat kita gelap. Hakikatnya adalah untuk menerangi jalan tadi semua. Syariatnya adalah mau pergi jalan, tetapi hakikatnya adalah sampai tujuan. Maka syariat dan hakikat itu harus disambungkan dengan torikot tadi semua. Dan syariat makan adalah makanan syariat itu, sementara hakikat itu kenyang, maka torikotnya adalah memakan makanan itu. Kalau syariat itu adalah al-hadis, Al-Quran, qala Allah, qala Rasulullah, kama qala ulama, kila dan lain sebagainya, itu teori, itu resep, itu syariat. Hakikatnya akan sampai kalau kita amalkan. Maka inilah ilmu itu yang paling penting itu adalah pengamalan dari semua. Itulah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya adalah tubuh kita. Nah, itulah kenapa kita perlu bertorikot. Karena kita wajib nyambung ke hakikat. Torikot itu untuk menyambungkan syariat ke hakikat. Coba Bapak pelajari. Semua yang Bapak cari di penghujungnya adalah hakikat. Adalah tadi semua. Tapi hakikat tanpa ditorikotin tadi tidak bisa. Tadi kayak Bapak mau pergi ke pasar. Tadi Bapak ingin beli sesuatu di pasar, maka harus jalan ke pasar itu. Inilah yang harus kita pahami, kenapa bahwa amaliyah torikot itu bukan amaliyah teori. Maka kita ini adalah pelaku. Kita ini adalah, nanti dalam syahadat pun adalah harus membuktikan. Karena syahadat itu namanya syahadat adalah dia harus mampu melihat, menyaksikan, membuktikan, bahkan merasakan dengan dirinya sendiri. Itulah syahadat yang benar. Kalau bukan begitu namanya bukan syahadat. Namanya syahadat melihat, menyaksikan, membuktikan, merasakan. Nah inilah tadi. Sementara ini kita kan baru ngomong doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak menyaksikan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa. Tadi semua. Padahal agama itu kuncinya syahadat. Maka kenapa orang kafir dan kalau mau masuk ke dalam agama Islam, maka harus diawali dengan syahadat tadi semua. Padahal orang Islam sendiri syahadatnya baru ucapan syahadat beo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata beo. Beo saya dulu bisa syahadat.
tapi dia nggak sholat karena ucapan. Karena harus antara ucapan itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, itu harus dibarengi dengan tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi harus bareng antara ucapan, hati dan perbuatan. Itulah makanya tadi syahadat itu menyaksikan, merasakan, membuktikan tadi semua. Inilah yang harus kita buktikan dalam thariqat ya. Maka kalau kita lihat kalimat syahadat ya, syahadat itu dibagi dua. Ada syahadat tauhid adalah la ilaha illa Allah. Jangan dulu kata asyhadu. Kita pahami dulu la ilaha illa Allah. Kalau Bapak sudah menemukannya, membuktikannya, baru kata Bapak asyhadu an la ilaha. Tapi kalau Bapak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak membuktikan apa-apa tadi, itu sebetulnya baru syahadat beo tadi semua. Makanya tadi untuk sampai kepada pemahaman itu, maka dikelompokkanlah oleh ulama Syufi bahwa yang namanya syahadat itu, yang namanya syariat itu adalah mengucapkan syahadat. Itulah ucapan. Maka kalau menurut mengkaji dalam kitab Syekh Muhyi Pamijahan dengan Jami'ul Mughniya Syekh Muhyi Pamijahan, baru sampai kepada sah tapi tidak makbul, apalagi makjur, apalagi diterima oleh Allah. Baru sampai sah ucapannya dari semua. Nah, inilah yang harus kita fahami. Maka dan ini pula yang menjadikan dasar kenapa baginda Nabi mewajibkan kita mencari ilmu itu dari liang kita lahir. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Kenapa tadi panjang ilmu itu? Itulah kenapa mencari ilmu itu sama hukumnya dengan sholat. Maka pada saat kita tidak mencari ilmu, maka dosa nggak? Dosa, karena hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridatun, fardu. Dan fardunya bukan kifayah, tapi adalah fardu ain. Artinya wajib kepada semua mukallaf tadi. Nah, ini yang harus kita fahami. Tempo hari kita sudah bahas tentang awaludini ma'rifatullah. Nah, adapun mencari ilmu itu yang awal adalah dengan mengenal Allah. Kenapa harus dengan mengenal Allah? Karena tanpa mengenal Allah, bagaimana kita bersyahadat kepada Allah tadi. Dalam kitab Zubat, fa'alamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Jadi yang dasar, yang asas, yang pokok, yang awal yang harus kita lakukan di dalam melakukan kehidupan adalah syahadat. Itulah kenapa orang kafir kalau mau masuk Islam adalah harus bersyahadat. Nah, tapi sudahkah kita bersyahadat juga orang Islam? Disinilah persoalan tadi semua. Maka disitulah syariat. Syahadat itu pertama adalah syariat mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara thariqat adalah mengamalkan dua kalimat syahadat. Maka tadi bisa kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di penghujungnya apa? Syahiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi thariqat itu dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah mengamalkan dua kalimat syahadat. Tadi semua. Sampai situ dulu. Sebetulnya bisa sampai bahas dan sampai hakikat, sampai ma'rifat, sampai situ dulu. Jadi yang namanya thariqat itu belajar mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah, nanti ada kedudukannya. La ilaha illallah itu stasiunnya di mana? Untuk bisa membuktikan Muhammadur Rasulullah itu stasiunnya di mana? Untuk bisa membuktikan. Pada saat kita katakan la ilaha illallah, kita langsung ingat ke situ. Muhammadur Rasulullah, ingat ke situ. Karena tadi
Kita ini dalam berilmu ma'rifat itu bukan hanya nama, harus ketemu barangnya tadi semua. Kemarin kita udah bahas. Bapak tahu alif lam lam ha yang disebut Allah tadi semua. Allah itu nama dari Tuhan tadi semua. La ilaha illallah. Makanya inilah kenapa di dalam martabat alam 7 nama Allah itu baru muncul adalah di alam arwah, di alam wahidiyah tadi semua. Di alam titik 2 tadi semua. Barulah asma Allah itu Tuhan yang Maha Esa itu ada namanya tadi semua. Setelah Allah tajalli kepada Nurullah, tajalli pada Nur Muhammad, dari Nur Muhammadlah yang terdiri dari narun menjadi alif, hawaun menjadi lam awal, maun menjadi lam akhir, kemudian turabun menjadi hu. Jadilah nama Allah itu lahir di alam yang ketiga. Itulah. Jadi nama Allah itu adalah zat, sifat, asma, af'al tadi semua. Nah, ini pun sama. Pada saat Bapak dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya, syaiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau nggak ngerti di mana posisi la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah, maka disinilah memahami dua kalimat syahadat dan dikirnya, dan kita tahu stasiunnya, kita tahu barangnya, beda dengan nggak tahu. Maka disitulah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Ini bagi orang-orang yang sudah tadi bersyahadat, melihat, menyaksikan tadi, mengalami, merasakan sendiri. Bukan katanya. Namanya syahadat itu bukan katanya. Tadi semua. Nah, kita biar nggak buang-buang waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu 12 huruf. Tadi semua. Muhammadur Rasulullah adalah juga 12 huruf. Tadi semua. Ulama seolah-olah melambangkan siang dan malam. 12 jam siang dan 12 jam malam. 12 jam dohir dan 12 jam batin. Maka dikatakan termasuk di dalam sabda Nabi, inna lil Qur'ani dohron wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran memiliki sisi lahiriah dan sisi batiniah. Al-Quran sendiri begitu. Sehingga kata baginda Nabi, innallaha anzalal Qur'ana ala asyrati abdunin. Dan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 sisi batin. Makanya kalau orang cuma nafsirkan, bukan mentakwilkan, kan ke dalam. Dalam hadis lain kata baginda Nabi, innal Qur'ani sab'atu butunin. Sesungguhnya Al-Quran itu mengandung 7. Yang hadis yang ini, baginda Nabi berkata, Al-Quran itu mengandung 10 makna batin ke dalam. Jadi kalau manusia bersyahadat dohir, tapi tidak bersyahadat batin, padahal yang batin lebih dalam. Itulah kenapa kita harus mengenal diri untuk mengenal Allah. Adalah ini karena ada bagian yang dalam. Maka tadi ada batang tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Itulah tujuan kita kembali kepada syir adalah rahasia. Makanya bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah tadi. Bukan hanya bukan asal syahadat, bukan asal sholat, bukan asal zakat, bukan asal puasa. Maka itulah kenapa kalau orang cuma asal sholat, maka banyak yang pawai. Fawailul lil musallin alladzina pawai. Dari pawai lo bahasa etik. Jadi nanti banyak yang lebih celaka daripada yang selamat. Allah sudah katakan, Allah hanya mengumpamakan dan sholat, padahal sama Nabi. Kalau sholatnya gagal, kata Nabi, gagal nggak yang lain? Gagal.
Maka Allah mengumpamakan di situ fawailul lil musallina. Nah, ulama membelokkan sedikit bercanda, saya Pak Tony, fawai itu banyakan. Dan itulah kata baginda Nabi di akhir itu nanti tadi sedikit orang yang bisa pulang kepada Allah. Dan inilah menjadikan alasan Tuan Abdul Qadir menulis kitab Syirul Asrar, karena sedikit manusia yang bisa kembali ke alam asal. Ya, dari mulai umat Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak banyak yang bisa kembali tadi semua. Nah ini ya, cuma satu bab lagi abang belum bisa bahas tadi semua. Kalau tidak kembali terus ke mana? Tadi orang masih bingung. Kadio orang nggak ngerti. Kalau nggak begini terus kemana? Terus irang bener ke anak ente. Irang ngomongin anak. Lalu tadi dia tadi urusan dengan Allah harus di sini, urusan dengan manusia juga harus di sini urusan. Makanya kalau dari itu mah nggak ada jalan menagih hutang. Assalamualaikum, nagih hutang ya. Betul kata hadis, barang siapa punya hutang akan ditagih di akhirat. Maksudnya di kehidupan engke sih ditagih ku situ. Tong salah ayeuna dibadog duit ku jelema, urang teh pernah ngabadog kita duit jelema baheula. Pahami? Ya. Ya kalau nggak begitu berarti kehidupan ini Allah nggak adil. Bagaimana orang masih maksiat sekarang seumur umur? Sementara semuanya harus kembali kepada Allah tadi. Kalau nggak kembali semua kepada Allah, berarti nanti ada yang kodim. Padahal seluruh makhluk ini hawadis semuanya. Nah inilah ya, semuanya adalah halikun, semuanya adalah rusak tadi, kecuali Allah yang tidak akan rusak. Nah inilah syahadat. Ya kita kenali, pahami syahadat. Maka nanti kita harus mampu. Cuma Abah tidak mungkin terlalu dalam banget, tapi minimal pahami dulu tentang kenapa kita bersyahadat. Dan kenapa kita ada siang 12 jam, malam 12 jam. Kenapa baginda Nabi pun anta samsun, anta badrun. Seolah menggambarkan badrun itu seperti bumi waktu malam. Maka bumi waktu malam itu terangnya dengan bulan. Tapi 12 jam malam itu, 12 jam bulan itu sebetulnya bukan cahaya dia, cahaya matahari. Karena bulan tidak punya cahaya. Nah inilah baginda Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Cahayanya adalah Nur Muhammad. Sebetulnya yang Samsunnya itulah Nur Muhammad. Baginda Nabinya adalah Badrun. Jadi ini memantulkan. Sementara Nur Muhammad adalah dipantulkan dari Nurullah atau Zat adalah Nur Zat Allah. Jadi inilah kenapa dalam ayat nanti yang sering bahas adalah. Nah, kenapa 12 tadi semua? Dikatakan juga di surat Al-Baqarah 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asokal hajar. Fan fajarat minhu in husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami mewahyukan, Allah mewahyukan, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Pan fajarat min husnata asyrata aina. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini adalah kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang Muhammad tadi semua. Nah ini ya, tapi biar nggak membingungkan nggak usah apa cerita dulu ke situ. Ya nanti pagujud antara Muhammad dan Nur Muhammad tadi semua. Ya. Makanya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu langsung dibimbingnya adalah dengan hakikat Nur Muhammad. Nah kalau kita lebih hebat karena kita sudah punya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah yang Nur Muhammad tadi yang tadi batin yang merupakan la ilaha illallah sekarang diwujudkan menjadi Muhammadur Rasulullah. Kita mempas dohir dan batin. Itulah kenapa di dalam Quran inna kata baginda Nabi inna lil Qur'ani dohron wa batnan. Ini ya yang harus ada 12 mata air tadi semua. Nah
La ilaha illallah itu la ilaha illa Allah. 4 suku kata. Muhammad Rasul Allah. 3 suku kata. Sama. 4 kali 3 juga 12. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan isi suratul Fatihah. Makanya kenapa suratul Fatihah itu adalah surat yang terdiri dari 7 ayat. Di dalam suratul Fatihah itu ada dibagi dengan 7 ayat, di mana 4 ayat berakhiran nun dan 3 ayat berakhiran mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Terus sampai akhir ada mim nun, mim nun, mim nun, nun nun. Akhirnya 4 nun dan 3 mim. Itulah makna la ilaha, karena nun dari nur, dari semua. Dan mim adalah dari Muhammad. Alif lam mim. Alif adalah hakikat Allah. Lam adalah hakikat Jibril. Mim adalah hakikat Nur Muhammad. Semua yang terjali kepada baginda Nabi. Maka setelah alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi. Dalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan kitab ini. Nah, yang harus dipahami dalam 2 kalimat syahadat adalah bahwa 7, 4 dan 3 la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Maka setelah syahadat nanti harus ada sholat. Ya betul. Sholat itu adalah pembuktian dari syahadat. Syahadatnya terdiri dari tadi 4 suku kata, 4 kata dan 3 kata. Maka nanti dalam sholat itu yang berdiri itu adalah badan yang terdiri dari 7 bagian. Ada kepala, ada leher, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, kaki kiri. 7 tadi semua. Dan syaratnya bisa berdiri untuk melaksanakan sholat kalau seandainya dia sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar, terutama hadas kecil dengan 7 air mutlak. Maka sesungguhnya sahnya sholat, salah satu rukun sholat adalah diantaranya adalah membaca suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah? Karena tadi dalam suratul Fatihah ada 4 nun dan 3 mim. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Semua ada 4 nun dan 3 mim dalam suratul Fatihah. Maka tidak sah sholat, la sholat liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka inilah angka 7, surat 7, yang kemudian nanti syahadatnya yang kedua rukun adalah tasyahud akhir membaca asyhadu alla ilaha Muhammadur, karena sholat itu adalah pembuktian daripada syahadat. Kalau syahadatnya gagal, sholatnya gagal. Sholatnya gagal, habis semua sholat. Tidak ada artinya. Paham? Inilah pentingnya syahadat. Syahadat itulah maka kenapa adalah 12 tadi semua adalah isyarah kepada kita semua. Tidak bisa dikatakan kebetulan karena semuanya mengandung kata 12 tadi semua. Jadi 4 nun dan 3 mim, 4 kali 3 12, dan huruf la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 60, waktu Allah menyuruh Nabi Musa memukul batu, memancarlah 12 mata air. Tadi semua. Apa 12 itu? La ilaha illallah, Allahu haq, Allahu hayy, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu basit. 12 asma Allah.
yang kita pikirkan dengan hati. Tadi untuk apa? Tadi kan dikatakan salah satu bahwa supaya kita dalam kitab Syirah Asrar, tasawuf dibagi taknya tobat, sodnya adalah sufun, ya. Wawnya adalah wilayah, untuk fana. Fana itu hilanglah bagian yang dohir, muncullah bagian yang batin. Tadi. Makanya kenapa? Sholat itu baru bisa benar tadi. Berdirinya adalah dengan 7 bagian badan. Makanya kenapa? Rukun sholat berdiri. Karena tadi. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi dalam sholat adalah rukunnya itu adalah tasyahud akhir juga adalah sama. Adalah dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ya. Itu dalam pengertian sholat itu semua. Jadi tapi yang paling penting tadi, sebelum takbir tadi selain wa iqrarun bilisan, ucapkan tadi syahadat, ucapkan 2 kalimat syahadat, tasdikun bil qalbi, membenarkannya itu dengan apa tadi semua. Sebelum wa amalun bil arkan, mengerjakan sholat itu tadi semua. Inilah ada rukun qalbi yang 7 tadi semua. Pertama qasad, dan yang kedua adalah ta'arud, yang ketiga ta'yin, keempat ihram, kelima mi'raj, keenam munajat, ketujuh tabdi tadi semua. Barulah akbar Allah, Allahu akbar. Kalau tidak akbar demikian, kalau tidak hilangnya bagian dohir dan dibungkusnya bagian dohir, kalau kata Allah di sini mengatakan, kata Tuhan Qadir, wa amal waw, ada penjelasan, adapun huruf waw adalah fahuwa minal wilayati wahya, ada tartibun ala tasbiyati, kama qala Allah taala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dikatakan sesungguhnya para aulia Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, dan selanjutnya lah, ya. Wa natijatuhul wilayati, natijahnya apa? Ayatakhallaqa bi akhlaqillah. Artinya adalah syahadat itu tadi adalah, kenapa kita harus betul-betul memahami nanti syahadat apa, nanti jelaskan nanti. Ini adalah kita mengambil referensi dari Syirah Asrar. Karena apapun perbuatan kita nanti, kata Allah di sini adalah apa tuh ada wa natijatu al wilayati. Kenapa harus ada wilayah? Dan ayatakhallaqu bi ahlakillah tabarakallahu wa taala kama qala. Kata baginda Nabi, kata Allah, takhallaqu bi ahlakillah taala. Kata baginda Nabi, berakhlaklah kamu sebagaimana berakhlak Allah. Maka itulah kenapa baginda Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak Allah yang adim. Karena tujuan daripada syahadat ini akhlak, ya. Tadi. Itulah kenapa syahadat itu 12 huruf, yang la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 ini penting. Karena kita ada jasad, qalbu, fuad. Jasad diatur dengan syariat rukun Islam 5. Qalbu diatur dengan tauhid, dengan akidah. Ada rukun iman yang 6. Sementara fuad kita diatur dengan rukun ihsan yang 1. 5, 6, dan 1 adalah 12. Jadi banyak maknanya 12 ini. Sehingga nama baginda Nabi Islam iman ihsan itu 12. Maka kata orang tua, awas celaka 12. Celaka 12 itu adalah cilaka. Lalu mana hanya ngungkan sholat, jagat puasa, haji, tapi kajroh nanti dipelajari, cilaka. Makanya tadi kan di Nadom, kalau hanya ilmu maka akan sengsara. Ini tadi semua. Nah,
Karena itulah maka isyaratnya kepada baginda Nabi nama Muhammad Rasulullah itu 12 huruf. Akhirnya sahabatnya juga Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf. Umar bin Khattab pun 12 huruf. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Bahkan baginda Nabi pun wafatnya tanggal lahirnya 12. Jadi jangan dikira 12 ini punya makna ya. Jadi ya. Mari dikatakan lanjut kata. Nah, kenapa harus takhallaqu bi ahlakillah? Dikatakan di sini wa yatalabasu ila sifatillah ta'ala ba'da khalqi sifatihil basyariyati kama qala tabaraka wa ta'ala idza ahbabta abdan kuntu lahu sam'an wa basar wa lisanan wa yadan wa rijlan fabi yasma'u wa bi yabshuru wa bi yantiku wa bi yabtishu wa bi yamshi. Mari katakan apabila aku mencintai seorang hamba maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya dan kakinya. Maka olehku dia mendengar, olehku dia melihat, olehku dia bicara, olehku dia marah dan olehku dia berjalan. Jadi inilah kenapa kita marah, tapi marah oleh Allah. Ini berkaitan dengan syahadat. Ini semua. Karena nanti kenapa la ilaha illallah 4 suku kata, Muhammad Rasul Allah 3 suku, itu berkaitan dengan 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi. Sehingga siapa yang punya kudrat, siapa yang punya iradat, siapa yang punya hayat, siapa yang punya ilmu, siapa yang punya kalam pada saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha Muhammadur. Nah, inilah tadi semua. Nah, kata Tuhan Qadir di sini bagaimana? Tadi mengambil dari ayat Allah adalah dikatakan fatahat amma syallah tabarakallahu wa taala kama qala kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Tadi katakan bahwa telah lenyaplah yang hak katakanlah yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Maksudnya apa? Yang hak telah datang, yang batil telah lenyap. Bagian tubuhmu yang dohir telah lenyap. Yang nyata adalah bagian batin. La ilaha. Nah itulah makanya kenapa harus benar syahadat. Karena tidak mungkin kita bisa ngerti. Kan tadi dalam sholat aja tadi apa? Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram. Ihram itu sudah hilang bagian tubuh kita yang dohir. Maka kemarin apa katakan? Sholatnya adalah sudah sampai kepada sholat ruh. Tadi semua. Yang berdiri adalah ruh. Wajib dalam sholat yang berdiri adalah Muhammad. Karena batang tubuh kita ini adalah Muhammad. Iya, yang bilang tadi. Orang kalau nggak paham tentang ini, bagaimana dia melaksanakan sholat? Tadi semua. Ya. Yang sholat dewe. Akibatnya begitu. Allahu Akbar. Udah sawah, kebon, motor, cicilan, kabogo, mantan keluar lagi sholat. Kenapa? Karena yang sholat jasadmu tadi. Makanya kalau diikuti ini kata Rasul Qadir adalah kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tadi semua. Jadi itulah kenapa baginda Nabi beristighfar 100 yang Abah sampaikan tempoh hari adalah baginda Nabi adalah sampai beristighfar 100. Kenapa? Karena beliau tadi di awal baginda Nabi itu sulit menjadi seorang hamba, maka beliau mengatakan waktu Allah berfirman wastaghfir lidzambika, maka lidzambi wujudika, maka inilah yang harus kita hilangkan, latih pada diri kita bagaimana Muhammadur Rasulullah lebur pada la ilaha. Nanti esa, bukan dua posisi itu, dua-duanya adalah laisa tadi semua. Muhammad itu laisa dan Allah juga laisa. Inilah yang harus kita pahami. Makanya kalau gambar Allah dan Muhammad di masjid itu ngaco. Sama saja Bapak, awaknya belah dia, ruhnya belah dia.
Tadi. Sementara la ilaha illallah itu dan Muhammadur Rasulullah itu sejak awal Allah tajalli adalah kepada Nurullah, kepada Nur Muhammad. Akhirnya disitulah tidak pernah berpisah. La ilaha Muhammadur, itulah yang dikehendaki oleh baginda Nabi. Nah ini juga nanti jangan salah faham. Muhammadnya juga bukan Muhammad Madinah kan, kalau dalam syahadat, karena dia yang kodim dengan yang kodim tadi semua. Tapi ingat, semuanya didohirkan oleh baginda Nabi. Tanpa baginda Nabi, ngerti gak ini? Enggak. Nah inilah yang diinginkan oleh baginda Nabi. Makanya kenapa di awal mukadimah ini sudah dikatakan kesedihanku untuk umatku akhir zaman. Sampai Nabi sekarang ngagupai buruan, ummati. Kenapa? Karena kita nggak paham tadi semua. Bahkan baginda Nabi pun bersahadatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi yang dimaksud kalau seandainya kepada diri beliau, maka kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulillah. Sesungguhnya aku adalah itu. Ini pahami ya? Tadi. Inilah tadi. Nanti yang saya ngeri adalah banyak umat Nabi Muhammad tapi membuat fitnah kepada Nabi Muhammad. Tadi semua. Padahal nabinya tidak mengajarkan begitu. Tadi semua. Inilah yang harus kita pelajari. Nah, tapi untuk sampai kepada makom tadi, tetap kunci awalnya adalah talqin tadi semua ya. Karena mustahil sampai ke situ kecuali diawali dulu, didaftarkan dulu kalimat la ilaha illallahnya ditanamkan tadi kan. Annal lamaratibal madhkurata la tasilu illa bi taubatin nasuhi wa bi talqin min ahli kama qala Allah taala wa alzamahum kalimatut taqwa. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itu harus ditanamkan dulu katanya. Wa hiya kalimatul la ilaha illallah adalah bisyartin akhdihi min qalbi taqiyan naqiyan mimma siwallah, adalah yang ditanamkan oleh mereka yang hatinya sudah bersih, hatinya sudah hidup tadi. Sudah hidup menghidup tadi. Adalah merupakan bukan orang sembarangan tadi semua. Yang yang memiliki jalur yang resmi semuanya. Nah ini ya, jadi mari kita sekarang lebih ke dalam syahadatnya tadi semua. Kalau kau ngerti syahadatnya adalah nah sekarang aplikasinya. Karena kata apa tadi? Yang namanya syahadat itu harus dilihat, harus dibuktikan, harus dirasakan. Tadi dilihat, dibuktikan, dirasakan oleh sendiri. Itu semua. Jadi bukan syahadat kalau katanya. Makanya tadi saksi. Saksi itu di pengadilan juga adalah orang yang menyaksikan, bukan katanya. Selama ini kalau orang bersyahadat itu katanya. Tadi semua. Tapi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kata Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Agama itu di sisi Allah. Yang disebut Islam itu inna dina indallah. Bukan di sisi manusia. Tadi. Nah, supaya sederhananya aja, biar Bapak nggak bingung. Ya. Sesungguhnya yang harus kita sadari. Kemarin kan kita sudah bahas. Dari mulai alam ahadiyah, wahda, wahidiyah, alam arwah. Adalah zat, sifat, asma, af'al. Dari kata la ilaha illa Allah. Maka sesungguhnya syahadat itu dalam membuktikan, menyaksikan sesungguhnya diri dohir ini adalah rahasia Allah. Muhammadur Rasulullah itu adalah rahasia la ilaha illallah. Tadi. Tapi Muhammad Rasulullah harus lebur kepada la ilaha tadi. Karena kembali kul huwallahu ahad. Hilangkan kembali semua. Bahkan baginda Nabi pun hilang. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Ini semua. Nah, bagaimana supaya Islamnya indallah tadi? Inna dina indallahil Islam. Tadi semua.
Kalau engkau dalam kalimatmu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian engkau menyadari sesungguhnya bagian diri kita yang zahir dan diri bagian kita yang batin adalah terdiri dari la ilaha illallah. Kan kemarin apa 11? Alam ahadah la, alam wahidiyah ilaha, alam wahdah ilah, alam arwah Allah. Barulah muncul Muhammad Rasul Allah. Setelah itu jadi Muhammad, tubuh kita ialah Muhammad. Makanya kenapa badan kita ini berwujud Muhammad, kepala kita adalah mim, dada kita dan tangan ini adalah haknya, punggung kita dan udalnya adalah mim, dan kakinya adalah dal. Maka pada saat wujud Bapa la ilaha Muhammadur, maka demi Allah tidak akan ada malaikat Ijrail yang berani menyentuh Bapa. Bahkan Allah lah yang akan mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi semua. Karena saya sering katakan, bukan kata saya, kama qala ulama. Kata ulama kayak Tuan Syekh Qadir, malaikat Ijrail itu adalah hanya polisi akhirat buat maksa orang yang nggak mau pulang atau yang nggak bisa pulang. Kalau yang bisa pulang dewek, enggak. Cari semua. Maka bagaimana cara pulang dewek? Talqin itu sebetulnya Bapak sedang melatih memindahkan dari bagian tubuh yang zahir ke dalam tubuh yang batin. Tadi yang kita baca Qur'annya sudah kita bacakan. Nah ini. Ya. Jadi kalau batang tubuh ini bernama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini sudah mesra. Tidak akan misah la ilaha Muhammadur Rasulullah dari semua. Kan ini. Dia akan mesra, dia berjalan beriringan. Tadi. Walaupun adalah baginda nabinya tidak ada, tetap karena hakikat baginda nabi pun la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka disebutkan baginda Nabi Muhammad adalah tajalli sempurna nur Muhammad. Maka seumpama baginda nabi adalah bulan itu adalah tanggal 14. Tanggal 14 itu mampu menampang matahari, secahaya matahari. Itu baginda nabi. Maka kita bisa mengerti ilmu semuanya adalah karena dari baginda Nabi awalnya di luar, tetapi sesungguhnya baginda Nabi pun datangnya dari Samsul, dari dalam. Jadi baginda Nabi, kita dari baginda Nabi, baginda Nabi dari ibarat bulan dari matahari dari pemilik matahari, seolah-olah begitu. Ya, semua ya. Makanya pahami tentang dua kalimat syahadat ini adalah ya agak sifat sifat berkaitan la ilaha illa Allah 3, Muhammad Rasul Allah 3. Itulah kenapa suratul Fatihah 7, karena 4 nun dan 3 mim inilah dari semua. Sehingga disitulah sesungguhnya pada saat Bapak bersyahadat harus mampu menyaksikan bahwa la itu adalah kudrat, ilaha adalah iradat, illa adalah ilmu, Allah adalah hidup dari semua. Itu di makom awal sebelum didohirkan, itulah ditajali la ilaha illa Allah tadi. La kudrat Allah, ilaha iradat Allah, illa ilmu Allah. Kemudian Allah adalah hayat segala makhluk tadi semua. Kemudian Muhammad adalah sama. Kemudian Rasul adalah basor dan Allah adalah kalam. Nah ini tadi. Maka disitulah kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa dikatakan dalam tadi saya tulis hadisnya adalah man kana awwaluhu la ilaha illallah wa akhiruhu la ilaha illallah. Jadi makanya pengertian hadis man akhiru kalamu la ilaha illallah dahulal jannah itu bukan pas arek modal mengucapkan itu, bukan, tapi penyaksian penyadaran hidupnya bahwa sesungguhnya
7 sifat ma'ani ada pada diriku. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Adalah terdiri gabungan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah penyaksian tadi semua. Pembuktian, penyaksian adalah 7 sifat ma'ani yang ada pada kita dan 7 sifat maknawi yang ada pada kita tadi semua. Dan inilah dikatakan huwal awal, huwal akhir, wal dhahir, wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dhahir. Huwal awal, huwa itu dan nama Allah. Allah itu huwa, awalnya Allah. Maka orang itu nanti kalau udah sampai kepada mukhlas, maka akhir juga Allah. Maka inna lillahi, asal dari Allah, balik kepada Allah tadi. Maka pada saat dia pulang pun adalah tadi adalah makanya dikatakan huwa. Maka di pengakhir itu adalah tadi yang sampai kepada keikhlasan, ilmu ikhlas itu namanya surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Dan katakan huwa itu adalah asma Allah sendiri. Katakan kul huwallahu ahad. Jadi awalnya ahad, ujungnya ahad. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asal ahad balik kepada ahad. Awalnya adalah la ilaha illallah, akhirnya harus la ilaha. Awalnya kamu dari Allah, kembalikan hakikat dirimu kepada pemiliknya menjadi la ilaha illallah. Jadi kita sadar pada saat kita mengucapkan itu, menyaksikan, maka akan bergetar nanti dari semua. Nah, adapun Muhammadur Rasulullah adalah batang tubuh kita. Dikatakan Muhammad Rasul, Rasul itu adalah utusan. La ilaha illallah ini adalah mendohir menjadi Muhammad tadi semua. Tadi kan dari Allah tajali kepada Nurullah, tajali kepada Nur Muhammad inilah sebetulnya kemarin kita sudah bahas, karena lafaz Allah itu sebetulnya nama dari Nur Muhammad. Disebut juga Roh Idofi. Makanya Bapak kemarin bingung kan antara Allah dan Tuhan. Allah itu cuma nama, tapi ada pemilik nama tadi semua. Nah, kalau pemilik namanya adalah bersih dari sifat zat, sifat asma af'al. Karena Tuhan itu laisa kamis lihi. Tapi Tuhan memiliki hadis qudsi pertama, Ana kuntukan zan mahfi. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Fakhalaqtul khalqa likai urafa. Aku ciptakan Nur Muhammad. Aku tajali, bukan ciptakan sebetulnya. Aku tajali, ingat tajali itu. Aku nyatakan diriku dengan Nur Muhammad. Maka di sini kita harus paham tadi semua. Antara Tuhan, Allah, Nur Muhammad, itu jangan pagujud kita. Nah, ini nanti kita baru akan memahami syahadat dengan sebenarnya syahadat. Nggak usah bingung tadi semua, karena semua orang yang baru belajar adalah bingung tadi semua. Bersihkan hati, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat untuk memahami 2 kalimat syahadat dengan yang sebenarnya. Karena tanpa memahami 2 kalimat syahadat dengan sebenarnya, maka sholatnya batal. Sehingga itikad kita dalam sholat itu, bahkan disitulah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. An sholatihim sahun beda dengan fi sholatihim sahun. Jadi pawe, bakal banyak orang-orang yang celaka semua, yang melaksanakan sholat tapi dia adalah sahun dalam melaksanakan sholat. Inilah karena gagal di dalam memahami 2 kalimat syahadat. Makanya nanti di penghujungnya kata apa juga, kalau kita sholat jangan merasa sholat. Nah ini tadi ujung. Karena kita sudah leburkan bahwa kita ini 7 sifat ma'ani. Coba Bapak berdiri sholat, itu kaki berdiri itu Bapak atau kudrat Allah? Hah?
Oh, kata bapak saya kan punya 7 ma'ani. Kudrat saya. Iya, tapi kudrat bapak ada daripada kudrat Allah. Kalau Allah izinkan, bapak baru bisa berdiri. Di situ ada iradat Allah. Makanya kan apa katakan tadi? Bahwa dari 7 sifat ma'ani itu, pertama la adalah kudrat, ilah adalah iradat, ilah adalah ilmu, Allah adalah hayat. Muhammad adalah sama, Rasul adalah basar, Allah adalah kalam. Berarti yang berkalam-kalam pada saat sholat itu adalah Allahu Akbar. Kata siapa itu? Kata Allah sorangan. Allahu Akbar. Tadi. Kenapa Bapak nyebutkan Allahu Akbar? Malah yang Akbar itu adalah dari tukang kredit. Allahu Akbar. Tukang kredit takut datang tuh. Maka takutnya bukan sama Allah, tapi sama tukang coba. Begitu, tukang kredit takut sama Allah. Kata Allah, jangan kasih tukang kredit dah, biar gua lunasin utangnya. Amin aja. Tak ciri bukan utang. Ciri. Allahu Akbar. Itu tadi, makanya tadi sudah ihram, sudah hilang bagian yang zahir tadi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang terang, hilang gelap. Datang mati, datang hidup. Karena tubuh kita ini awalnya mayyitun dan juga akhirnya juga mayyitun. Dikatakan oleh Allah dalam Quran, sesungguhnya manusia al-insan itu awalnya mayit, ujungnya mayit. Adapun tadi itu cocok dengan hikam tadi semua. Al-kaunu kullu zulmatun. Mari katakan seluruh kaun itu mati alias tidak ada alias mati. Maka adapun hidup padanya tadi segalanya cahaya padanya karena duhurul haqqi fihi, karena adanya dohirnya Allah al-haq pada segala sesuatu. Tadi semua. Ina syahada doharo wis ngadohirkan Allah kulla syai'in segala perkara li'annahu karena satu ni Allah ad-dohir al-batin batin. Waqwa bakal menghilangkan Allah. Itu kata hikam nanti di kalimat selanjutnya. Wujuda kulla syai'in, wujudnya semua perkara li'annahu karena sanya Allah ad-dohir. Jadi paham di sini. Sebetulnya pada saat kita dohir, Allah lah yang dohir. Tapi kenyataannya kita yang dohir kita ya. Tadi harusnya Allah lah yang dohir. Allah lah, makanya dikatakan sifat nafsiyah itu wujud. Apa artinya sifat nafsiyah? Tidak ada diri selain Allah. Semua yang dari lain selain Allah. Makanya sifat nafsiyah itu hanya wujud. Wujud itu tidak boleh ada yang wujud selain Allah. Maka berarti itulah kata Syaikhullah bahwa la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang bagimu, adalah wujudmu sendiri. Maka tadi kata saya juga, kalau Bapak ingin urusan dunia akhirat, hilangkan keberadaan diri kita. Biarkan Allah yang mengatur diri kita. Tadi. Bukan berarti tidak bekerja. Bukan apa yang Bapak kerjakan sekarang, apapun itu kerjaannya, selama masih dapat dengan manfaat, masih ada pengajian, masih ada dzikir, masih ada apa, masih ada manakib, jalankan semua itu. Terus, tapi jangan merekayasa ingin meningkatkan lebih besar. Karena itu belum tentu. Itu artinya ikut campur tadi semua. Tapi kalau pekerjaan Bapak sekarang ini udah kecil, ngaji pun tinggal-tinggal tadi semua, hutang makin nambah, oh berarti itu pekerjaan harus ditinggalkan. Dan jangan takut meninggalkan satu pekerjaan. Abah dulu waktu sebelum berhenti tahun 2005 gaji 80 juta, Abah keluar, bonus ditinggalkan. Orang sih mikir waktu itu, wah bagaimana Haji Asep habis keluar, dia tidak bisa lagi bangun sana bangun sini, bangun pondok, bangun apa semua. Oh ternyata tidak. Allah punya cara semua sampai hari ini. Sampai hari ini, alhamdulillah hari ini pun ada transfer 50 juta tadi pagi. Kemarin 30 juta, kemarinnya lagi 25 juta. Aduh, nah itu bingung kan?
Nah itu cicing tapi duit nyamper ke. Lain ulah kadinya, ulah lompat kadinya. Otaknya ulah jadi kadinya dikir teh. Kadi semua. Tapi sebenarnya mah kalau kita punya kebutuhan tadi, ini tadi kita harus mampu menghilangkan justru keinginan tadi dari tubuh ini. Karena selama kahayang-kahayang dari tubuh ini, keinginan dari tubuh ini, maka sulitlah terwujud. Karena tadi berarti yang dohir adalah dirimu, Allah tetap batin. Padahal tadi adhara geus ngadohirkeun Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah al-batin, Allah al-batin awalnya. Waqwa, nah kudu leungitkeun kumaneh diri maneh. Waqwa jeung bakal ngaleungitkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu, karena senyana Allah ad-dohir. Jadi Allah kudu dohir. Makanya sifat nafsiyah itu adalah wujud. La maujuda illallah. Makanya gampang ningali Allah. Ningali naon wae ge fa inna ma tu'alu fasamawat. Kalau geus ngerti. Nanyo eta alif lam lam ha, nanyo eta alif lam lam ha, nanyo eta alif lam lam ha. Tadi semua. Berarti Allah dan Muhammad itu laisa. Karena pada saat Bapak melihat pohon itu, sesungguhnya di sebaliknya itu, maka kata Allah, unduru madapis samawati wal ard. Unduru dan lihatlah yang di sebalik penciptaan langit dan bumi. Pada saat Bapak bercermin, yang dicermin itu Bapak bukan. Yang dicermin itu bukan Bapak. Karena dia hanya bayang. Itulah hakikat Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad yang dicermin itu. Nah, Nurullah yang berdiri di depan. Berarti yang dohir yang di depan apa yang dicermin? Yang di depan. Maka pada saat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya yang dohir itu adalah la ilaha illallah tadi. Maka nyatalah yang nyata. Tapi la ilaha illallah tanpa dibawa dengan Muhammadur Rasulullah. Begini Pak, kalau Allah itu, kalau hakikat Nur Muhammadnya itu adalah cahayanya narun, hawaun, maun, turo, cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hit. Nah, sementara yang dibalik jadi kaca itu masih wajah dia. Tapi kebalikannya adalah cahaya hitam, mim, ha, mim, dan cahaya hitam, cahaya putih, cahaya kuning, cahaya merah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa. Jadi semua dohiron wabah. Tapi yang dohir bukan yang nampak, tapi justru tadi kayak ini lampu terang. Yang wujud lampunya apa setrum? Harusnya setrum. Tadi setrumlah yang wujud sebetulnya. Kita harus mampu walaupun yang terangnya lampu. Kan apa? Mana yang kodim kira-kira? Setrum dulu dan kabel pada bohlam? Iya, buat apa bikin bohlam kalau belum ada tahu setrumnya? Ini juga sama itu, kita memahami begitu. Ya. Ini ya, ini jam berapa ini? Mesti jauhkan ya urusannya. Jadi Tuhan ingin dikenal, maka dia kebalikan dirinya, maka dia tajali kepada nurnya yang bernama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad maka wujudlah dari cahaya Allah ini segala persoalan. Makanya laulaka, maka yang dimaksud laulaka kalau khalaqtul aflaq itu adalah bukan kepada baginda Nabi, tapi kepada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammadlah segala apa yang ada. Tapi Nur Muhammad itu nanti terjali menjadi manusia di akhir. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang tidak bisa pulang. Tuh bayangkan Allah kurang gimana sayangnya sama kita. Awalnya manusia itu mungkin rencana baginda Nabi Muhammad itu nggak didohirkan. Baik wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Tapi ternyata kata Tuhan Abdul Qadir, banyaknya manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak bisa pulang. Akhirnya modal pokok Allah diturunkan. Tajali Allah ngadu, makanya al insanu siri wa ana syiruhu. Muhammad adalah
rahasiaku, aku rahasia Muhammad. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Maksudnya adalah sesungguhnya Nabi Allah itu batinnya Nabi Muhammad dan Muhammad adalah dohirnya. Kan di situ makanya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tajalilah akhlak Allah pada Muhammad. Itulah kenapa. Pahami ya? Jadi kalau sudah begitu nanti kita betul-betul takhallaqu bi akhlaqillah. Itulah Islam, iman, ihsan. Tujuan daripada perjalanan hidup adalah dengan tasawuf. Kembalilah kita menjadi akhlakul karimah. Kembali. Maka tujuan agama itu berakhlak tujuannya. Buat apa? Tadi makanya soal ilmu iblis berilmu, tapi tidak berakhlak. Ini persoalannya. Dan tujuannya adalah akhlak. Dan berakhlaknya juga bukan akhlak buatan kita, tapi akhlak Allah yang tajalli kepada Nurullah, Nur Muhammad, baginda Nabi Muhammad kepada kita. Tadi. Nah, itulah kenapa selalu diumpamakan bahwa wal awal ada cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adalah cahaya. Cahaya di situ bukan cahaya ini, tapi hakikat hayatnya Allah. Segala sesuatu itu dimulai dari hidupnya Allah. Maka hiduplah segala makhluk dari semua. Ya, hiduplah semua persoalan daripada kita. Ya, kemudian dilanjutkan adalah hakikat Allah sudah terjadi pada alam, maka alamnya juga bernama. Nah ini, jadi ya. Dan surat Al-Isra tadi adalah sejalan dengan wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin dengan surat An-Nur 35 Allahu nurus samawati wal ard. Nah makanya jangan kalau bentang-bentang bahasa Arab nur itu cahaya, akhirnya Pak Gujur yang cahaya listrik. Ya. Tapi adalah hakikat hidup Allah dari semua. Dari hakikat hidup Allah lah semuanya ya, dari semua. Nah ini kemudian dari Nur Muhammad segala apa yang ada akan ada. Jadi, makanya bikana makana biyakunu mayakun wujud awal ini dari semua. Hakikat Allah sudah terjali pada alam. Makanya apa kemarin sudah bahas. Segala alam ini pasti dari 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabu. Batu, narun, hawaun, maun, turabu. Pohon, narun, hawaun, maun, turabu. Karena Abah sudah ngomong kemarin. Hakikat Allah itu kapas. Hakikat Nur Muhammad itu benang. Hakikat Nabi Muhammad itu kain. Maka menjadi Adam menjadi baju. Bisa jadi manusia baju. Maka seumpama baju itu adalah manusia. Bisa pohon, bisa anjing, bisa bagong. Tapi dalamnya sama nggak? Sama. Karena zat Allah tidak berubah. Asalnya kapas, di benang pun tetap kapas, di kain pun tetap kapas, di baju pun tetap kapas. Yang salah adalah si baju merasa dirinya dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah kapas. Pahami? Inilah makna la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kalau kita manakib, yang manakib gua, yang otaman gua, yang dikir gua. Nah inilah tadi. Ya, mungkin ya udah alhamdulillah amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tidak bisa membuktikannya. Tidak bisa merasakannya. Makanya tadi innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Susah. Ini tadi. Maka dzikir la ilaha illallah itu adalah mengamalkan thariqat, itu adalah untuk membuktikan, adalah untuk mengamalkan syariat, untuk mengamalkan syahadat syariat tadi semua. Tapi harus tadi kita memahami. Makanya ini ya setengah jam lagi lah kurang lebih ya. Nah, maka pada saat setelah tajalli tadi semua, maka la itu menjadi hayat sekarang. Kalau tadi la adalah kudrat, ilaha iradah, ilah adalah ilmu, kemudian Allah adalah hayat. Sekarang setelah menjadi Muhammad Rasulullah, tajalli kepada hakikat Nur Muhammad, maka la menjadi hayat, ilah adalah ruh tadi. Kemudian ilah adalah nafas,
Kemudian Allah adalah nyawa. Nah, sampai kepada nyawa itu gabungan la adalah hidup. Nges hidup ada roh. Kan tadi hayatnya Allah dibawa oleh ruh tadi. Ya. Kemudian bukti adanya hayat dan ruh ada nafas. Nafas buktinya ada nyawa. La ilaha illallah. Siapa nyawa? Nyawa itulah Muhammad Rasul Allah. Nyawa itu utusan. Nyambungkeun ruh jeung jasad ku nyawa. Ruh disambungkan dengan jasad. Jembatannya nyawa. Buktinya nafas. Maka orang mati napasnya berhenti. Nyawanya pergi, ruhnya pergi. Berarti Allah pun sudah pergi dari tubuhnya. Karena semuanya pada diri kita. Tuhan, Allah, Muhammad, Nur Muhammad dari semua. Makanya kata Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah dari semua. Ya. Inilah kenapa kita butuh bermursyid, karena Al-Mahdi itulah yang membawa kepada Muhammad, Muhammad membawa kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad membawa kepada Allah. Itulah yang sudah katakan syafaat dari baginda Nabi. Hendak kieu tingku maju dulu syafaat tadi semua. Ya. Nah itulah makanya karena laqad ja'akum tadi. Geus ada sekarang itu utusan dari Allah tadi. Tetapi tetap dikatakan di dalam dikatakan dalam sebuah hadis baginda Nabi tadi saya tulis katanya. Dohiru Rabbi wa batinu abdi. Dohiru Rabbi wa batinu abdi. Dohirnya Tuhan itu dengan batinnya abdi. Jadi gini, yang dohir Allah, tapi tetap si hamba harus menyembunyikan yang nampak di dia. Maka kata Abah tadi kemarin, setelah Bapak mengerti bahwa tubuh Bapak adalah hakikat ruhnya la ilaha, badannya Muhammadur Rasul, udah jangan dilupakan. Lupakan dalam pikiran kita, coba kita sadari, rasakan, lenjepit. Udah sekali cukup, abajarkan. Tadi semua. Tadi dohiru Rabbi wa batinu abdi. Tadi dah doharo sadari Allah tadi. Kulla syai'in wujud tadi. Li'annahu kana Allah al-batin. Tapi sebenarnya waqwa hilangkan. Lan ngahilangkan Allah wujuda kulla syai'in, wujuda sakabeh. Li'annahu kana satunya Allah ad-dohir, kana dohir. Berarti yang dohir dalam setiap makhluk, kemanapun kau hadapkan fa'inna matuwallu fasamawatullah. Nah kalau udah begitu Bapak kiblatnya sudah enak dimanapun dagong. Kalau sudah begitu setiap hari adalah hari Jumat, setiap bulan adalah Ramadan, setiap jam adalah sepertiga malam. Tuh sholat di musola paling butut pun sama dengan sholat di Masjidil Haram. Karena bersama Allah. Ingat, mulianya sesuatu itu karena bersamanya Allah. Di situ kan. Kan tadi katakan di dalam hikam. Al-kaunu kullu zulmatun. Semua sesuatu itu adalah mati tadi. Tapi hidupnya sesuatu, nyatanya sesuatu karena duhurul haq. Dohirnya Allah al-haq di dalam sesuatu itu. Tadi semua. Berarti inilah yang harus kita pahami, ya. Jadi al-kaunu kulluhu zulmatun, segalanya mati kecuali dialah yang nampak, ya. Jadi jadi walaupun yang nyata adalah dia, tapi kita seolah-olah yang nyata. Itulah disebutkan nyumput buni dinu cang, lain hanya sebatas saya boga amalia cicing, lain gitu sebenarnya nama. Adalah penyadaran amalia yang dilakukan oleh kita itu bukan af'al kita. Karena kita adalah zat, sifat, asma, af'al Allah semuanya. Maka orang kalau sudah begitu, sholatnya tidak akan menjadi Allah. Karena yang kerja Allah. Tadi semua. Nah inilah ya. Ini sedih kadang-kadang lihat ayat zaman ini. Tadi semua. Ini ya. Dikiranya ilmu itu cukup lah guys. Mondok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun balik guys cukup tadi. Tapi padahal kewajiban mencari ilmu yang utama itu ilmu ma'rifat itu sampai minal mahdi ilal
lahdi. Karena tadi saking luasnya ilmu itu kata dia semua. Tapi kalau ternyata kita sampai modar, malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji, malam Rebo ngaji, mati, ya insya Allah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, siapa orang yang berjalankan kakinya ke tempat ilmu, kalau dia matinya sebagai orang jahil, insya Allah lahirnya sebagai ahli ma'rifat. Kalau berjalannya dia sebagai belum usul pada Allah, nanti dia dibangkitkan dalam keadaan usul pada Allah. Pahami ya. Jadi yang penting bagi kita nggak usah pusing, asal udah punya guru itu saja sebetulnya. Tapi percaya nggak sama gurunya? Nah ini persoalan juga. Jangan-jangan laisa min ahli. Saya percaya guru, tapi dan kayak bukti di situ. Itu bisa laisa min ahli. Termasuk seluruh umat Nabi Muhammad bisa laisa min ahli. Walaupun bapak punya duriat hebat, ulama besar, bapakmu, siapa kamu? Kayak Nuh dengan Kan'an. Lihat. Kan'an itu anak Nuh kan? Tapi kata Allah, la bukan Nuh. Kan'an bukan anakmu. Jadi yang disebut anak dan bukan anak itu menurut Allah, kalau keimanannya sejalan dengan imannya Nabi Nuh. Bapak juga kalau bukannya anak main tadi. Jangan sampai bapak disiksa dengan anak sendiri. Inilah kita harus ngerti nanti. Bahwa jangan sampai justru kita nyemplung gara-gara anak. Itu makanya dalam Quran tentang anak dan harta adalah fitnah, adalah ujian. Didiklah anak dan harta. Ya. Nah ini ya, jadi kita pahami. Setelah, maka berarti nanti pada saat bapak sholat, apapun syahadat mengucapkan, ingatlah kalam siapa. Tadi katakan tadi, ya. Berarti yang berkata itu adalah harus dia mengatakan kepada dia antara rahasia diri dohir dan diri batin. Karena kita 4 lapis, Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Maka disitulah dikatakan laqad ja'akum rasul, datang utusan adalah nyawa kepada kita. Inilah yang merupakan hakikat daripada Nur Muhammad dan ruh yang bersatu ya. Menjadi sosok manusia baginda Nabi sebagai uswatun hasanah. Baginda Allah sudah utus Nur Muhammad, tapi akhirnya Nur Muhammad itu adalah tajalli pada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka beliaulah uswatun hasanah sebagai contoh. Dan inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi kita. Seperti ini harusnya dari semua. Maka lihat dalam Muqaddimah Syirul Asyra, kesedihanku untuk umat akhir zaman tadi. Maka Nabi itu sekarang berdiri di antara dua alam. Di dalam marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabqiyan. Antara alam dunia alam akhirat, Nabi menggapai-gapai kita sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Ummati. Yang umatnya anteng di dunia tadi. Kos doma nu dipencet bulan Idul Adha. Babaturan geus gesesel ngagubrak, nyium. Bujur baturanna diameuhan. Yurading gitu. Ayo kita ya. Tetangga mana pada tahlil Pak Haji. Cek urang henteu kaca tahlil teh maneh sadar teh. Poe ieu maneh tahlil isukan ditahlilkeun maneh. Dia udah biasa aja kayaknya nih. Misalnya, tahlil heula sekedar. Terus sadar hal itu juga bisa berbalik kepada yang tahlil akan ditahlilkan. Harusnya itu karena kita nggak pernah mengambil pelajaran. Dianggap hati biasa. Aduh sahabatku, perjalanan panjang. Jangan dikira Bapak susah sekarang, tapi alam akhirat lebih susah karena Bapak hidup sendiri. Gak ada anak, gak ada istri, gak ada semua. Tetapi Bapak akan bagi-bagi yang hari ini sedang sibuk dengan dunianya. Yang Bapak cari ini mana PT yang kantor saya? Cari-cari kantor misalnya. Yang sedang usaha, dia cari-cari itu. Yang sedang macul, aduh kemana pacul saya? Ngawuran budak, paman, ujang. Kemana yoces? Ribuan tahun kikituan doa. Dalam keadaan bingung. Dia pikir masih hidup di sini. Dia marah-marah karena gak ada anak, istri, keluarga di semua. Hidup dalam keadaan susah yang luar biasa. Nah kita mau main-main. Diajak wabah, dia dina reinkarnasi tenang mana tenang dan mana mah percaya karena lahir deui engke mung deui. Ting heng naon atuh. Diajak bener-bener mung deui. Ya, pahit teh sekali
Beres kena ina lamun tarjiun ke iya mau disarjiun. Tapi mun beres santai sing percaya tuh karena tanasu. Yang jelema teh bakal lahir teh leung jadi jelema, kumaha jadi monyet. Lihat Quran, jelema jadi monyet, ada yang jadi bagong. Kirodatan, nazir, ada yang jadi batu, ada yang jadi besi, ada yang jadi daun. Enggak lah, pilihan masing-masing. Ya, tidak lakot jago menjadi sosok manusia. Kemudian dikatakan man kana awwaluhu. Inilah kata baginda Nabi, man kana awwaluhu la ilaha illallah wa akhiruhu la ilaha iya. Lain mengucapkan man kalamu akhiru la ilaha illallah jannah. Tadi jelema la ilaha illallah gubrak belum tentu tadi, karena tanpa diucapkan pun tubuhnya adalah la ilaha illallah. Sementara di batinnya tadi adalah tadi hatinya selalu menyebutkan nama Allah. Tanpa diucapkan pun, tanpa disebutkan pun, kalau orang udah ngerti hakikat kalimat syahadat, maka tubuhnya sebetulnya sedang berzikir la ilaha illallah. Karena tadi udah ngerti hakikat la ilaha illallah. Muhammad Rasul Allah. Cicing oke. Sebetulnya berzikir. Hatinya tidak usah menyebutkan Allah. Nah, hatinya sendiri hakikatnya sudah menyebutkan Asma'ul, bukan hanya Allah, Allahu Haq, Allahu Hayy, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Maka siapa mengucapkan la ilaha illallah awalnya tadi apa ya? Man kana awwaluhu la ilaha illallah, asal tubuh kita dari la ilaha, maka jangan mati kecuali akhirnya juga dalam wujud la ilaha itu. Maksudnya bukan mengucapkan la ilaha illallah pada saat mati sebenarnya. Inilah tadi ya, untungnya orang ngayal mudah-mudahan matinya. Apalagi yang dihitung orang lagi ngaji mati jangan beres urusan. Wah teh nama teringatkan karena pemajikan, gagal pemajikan ulah nyanung. Tersolat stres. Bukan maca Quran teh pae teh. Keringat cicilan mobil, begitu areknya dimenang undangan, aduh, makanya galak. Nah, ini makanya inilah susah ya. Makanya jangan menjadikan ukuran hal-hal yang demikian. Termasuk juga mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti mengucapkan la ilaha illallah. Makanya saya tidak menyaksikan orang sebelum mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang sebetulnya tidak mungkin. Karena dalam sakaratil maut itu dari 7 sifat ma'ani, 5 sudah diambil oleh Allah. Di antaranya ada yang disisakan 2, ilmu dan hayat. Maka tidak mungkin lisannya mengucap karena sudah sumun, bukmun, umyun. Ya. Jadi pahami oleh kita. Jadi jangan terlalu waduh karena kalimahnya, tapi ya inilah tadi ya. Tadi ya di muka di Mahabas sudah jelaskan tentang dohiran wa batinan tadi semua. Ini ya bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang sudah sampai pemahaman barusan ya, orang itu berkata 1 kali la ilaha illallah sama nilainya dengan 70.000. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa apa namanya man kalamu akhirul la ilaha illallah jannah itu tadi orang, makanya sekarang ada hadis Nabi kan, siapa yang berzikir 70.000 sama saja dengan apa pembebasan api neraka. Itulah yang dikira atakoh 70. Sebetulnya ada hadisnya tadi. Tapi kalau Bapak memahaminya ini, hakikat syahadat ini, apa itu la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah, maka 1 kali mengucapkan la ilaha illallah senilai dengan 70.000 Bapak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makanya kan dikatakan oleh Syaikhullah, bagi orang yang sudah ikhlas, 2 rakaat yang dilakukan orang ikhlas tidaklah sedikit kata Syaikhullah dibandingkan orang yang ribuan rakaat tapi dia tidak ikhlas. Ini yang dimaksud itu ya. Artinya tidaklah kecil amaliyah yang sudah Allah muharibnya, berdirinya karena kudrat
iradat Allah. Mengucapnya karena kalam Allah. Mendengarnya karena sama Allah. Melihatnya karena basar Allah. Berilmunya karena ilmu Allah. Maka tidaklah kecil orang yang demikian tadi. Karena semuanya adalah berarti sudah meleburkan dirinya, mematikan dirinya. Walaupun yang nampak dirinya. Tetapi tadi bahwa yang nampak dirinya tapi adalah yang dia sudah hancur, sudah hilang tadi semua. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah itu adalah al-wujud tadi semua ya. Kemudian dikatakan lagi ini makanya jangan berhenti sahabat, jangan berhenti ya. Itulah kenapa pengarsa Abah berbeda dengan Abah Sepuh ya buat TKN ini. Sampai ada kajian ilmiah di malamnya. Kemudian ada khidmat ilmiah setelah manakib. Tadi karena Abah Sepuh adalah Abah Anom melihat kemampuan ilmu tadi daripada murid-murid Abah Anom ke sini itu berbeda dengan murid-murid Abah Sepuh. Mereka dulu adalah para ulama, para kiai, para orang yang sudah hebat. Barulah mereka itu berada pada thariqah. Tetapi karena zamannya sudah akhir, tapi orang-orang itu juga wajib untuk berthariqah, maka nggak ada jalan lain adalah kecuali dia menggali ilmunya. Nah tadi, maka ada ustaz yang mengatakan nggak usah belajar ilmunya. Ngaco tadi. Justru inilah tadi. Kenapa nggak berhasil dengan zikir la ilaha illallah tadi? Karena ilmunya tidak dikuasai tadi semua. Pada saat nanti diuji berupa cahaya, banyak ke saya, Pak Haji, tadi malam saya melihat cahaya segede boboko. Tuh, terus mana lawan? Allahnya ada teh. Malaikat. Ini ngaco, karena nggak ngerti. Itulah kalau jahil tadi semua. Kalau diuji sedikit saja nyemplung dia kalau nggak diuji itu. Tadi, ya hati-hati. Makanya itu sudah jelas ya. Tuhan Abdul Qadir adalah ngambil hadis panggilan Nabi, maka kita wajib sampai akhir hayat kita, walaupun kita begini aja terus ngaji mati aja kita, insya Allah beres insya Allah. Karena tadi bukan masalah sampai, tadi Allah akan melihat masyakot perjuangan seseorang itu, akan melihat tadi semua tadi ya, walaupun belum tentu sampai ya tadi, tapi perjuangannya udah akan dinilai. Ini orang berjuang enggak, berusaha enggak, tapi ngarapin ya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan di alam dunia yang mudah-mudahan nggak ada mudah-mudahan. Di dunia aja harus direncana, mau kawin direncanakin, mau usaha tidak ada bahasa mudahan tadi ya. Pahami ya? Udah sedikit lagi ya tadi ya. Maka di sinilah ya. Nah, pada saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita harus tahu lokasinya. Nah, itu tadi. Kayak kita menyebutkan nama Allah, kita harus tahu pemilik nama. Allah itu alif lam lam ha itu hanya nama. Nama itu tidak bisa menyelamatkan kalau kita nggak ngerti yang punya nama. Apa contohin? Ini meja dibuat oleh Mang Arman misalnya tadi. Bapak hanya taunya Arman dengan harapan dapat meja. Yang bakal jadi. Karena yang buat meja itu adalah Mang Arman, yang membuat meja bukan nama Arman, tapi yang membuat adalah Mang Arman orangnya. Paham? Tadi Allah ternyata Allah tersah. Tadi ya. Orang ini nanti kalau Abah lebih jelasin lagi, nanti Abah nggak bisa live di sini ya, nanti bisa kita katakan nanti belakangan di semua ya. Sebetulnya Allah katanya apa ya oke. Ku Bapak kata jangan. Karena Bapak nggak ngerti. Karena selama ini yang Bapak tahu Allah itu Tuhan yang menciptakan. Allah itu asmanya Allah. Tapi ada yang punya nama. Yang punya nama itulah Zat Laisa Kamis. Bahkan Allah, nama Allah itu yang benar-benar Tuhan itu tidak punya nama. Atau kalau masih punya nama, apa bedanya sama makhluk? Maka Tuhan itu tidak punya zat, tidak punya sifat, tidak punya asma, tidak punya af'al. Maka Tuhan tadi mentajalikan dirinya ke dalam tadi Nur Muhammad. Akhirnya dari Nur Muhammad menjadi nama Allah. Aduh, pahami di sini Pak, wujud Allah karim. Betapa bahayanya tadi semua ya.
Tadi orang ngerti wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Tadi itu adalah kepada hakikat Allah, kepada hakikat Nur Muhammad dari semua. Jadi Allah itu adalah, bahkan Abah boleh katakan, pegang omongan Abah, Allah itulah Nur Muhammad. Makanya lihat dalam Al-Quran, masalu nurihi kamiskatin pihamis bah. Tapi Nabi Muhammad anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa qali, anta misbah. Jadi dalam diri kita ini ada misbah, lampu. Makanya Imam Ghazali menulis kitabnya adalah Miskatul Anwar. Miskat, cekungan cahaya. Cahaya 1, cahaya 2, cahaya 3, cahaya 4. Pertama dari cahaya gelap diri kita. Ini tadi Kul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana. Tadi diawali tadi semua. Datangnya yang terang, hilanglah yang gelap. Ya. Jadi Allah batin, tapi sesungguhnya kata Allah, waqwa. Aku hilangkan tadi yang aku adakan tadi, doharo tadi. Kan sesungguhnya wujuda kulla syai'in adalah li annahu kana akulah Allah ad-dohir. Jadi adanya Allah itu batin tapi yang dohir tadi semua. Jadi ini harus dimaknai. Ini yang susah dipahami oleh orang tadi. Kita ini dohir, tapi sebetulnya tidak ada kita ini semua tadi. Itulah ya. Makanya di sini Pak Gujud liar jalan mati. Kenapa apa santai aja lah. Tong liar tuh ngaji mah tadi ya. Jadi yang nyata itu Allah, tapi dirahasiakan abdi. Makanya dikata tadi, dohiro robbi wa batinu abdi. Yang batin itu hakikat Allah pada ruh, tapi Allah bukan ruh. Allah itu bukan ruh. Tapi lihat, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan sebagian ruhku. Itu kenapa? Allah mengidopatkan dirinya kepada ruh. Karena tadi, sesungguhnya hakikat Allah itu seolah-olah wujudnya pada diri kita adalah ruh kita tadi. Tapi ruh kita tidak bisa disebut Allah. Kade. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan juga bukan Allah. Kapas itu bukan benang. Kapas itu bukan kain. Kapas itu bukan baju. Tapi kapas adalah kapas. Benang adalah kapas. Kain adalah kapas. Baju juga kapas. Zat Tuhan tidak akan berubah dimanapun dia berada. Yang berubah adalah sifatnya, asmanya, af'alnya. Sifatnya berubah dari benang, dari kapas menjadi benang namanya. Kemudian dari benang menjadi kain. Sifatnya berubah, namanya berubah, wujudnya berubah. Tetapi hakikatnya tetap. Kemanapun kau hadapkan, hanya melihat kapas. Paham? Itu hanya memahami hakikat tauhid sederhana dari semua. Itulah kenapa la maujuda illallah. La maujud, semua yang maujud adalah Allah. Dari semua. Apa yang maujud semua maujud ini semua. Nah ini tadi ya. Ini ya. Coba. Tentu saja pada saat Bapak meminta, yang minta Bapak, yang nggak ada minta kepada yang ada. Rekomendasi ijabah tadi semua. Yang sholat Bapak, yang nggak ada nyembah yang ada. Gimana caranya? Yang nggak ada nyembah yang ada tadi semua. Nggak bisa kan? Coba saya nggak ada ya. Yuk contohnya jelema anggap tadi. Agus eueuh kita nyembah Wawan. Nu eueuh kita nyembah Wai. Mustahil tadi semua. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini hakikat tadi makanya dikatakan dohiru robbi wa batinu abdi. Yang batin itu hakikat Allah pada ruh, tapi Allah bukan ruh pada. Nah inilah yang harus kita pahami ya. Nah hati-hati antara kata Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Kebetulan namanya adalah sama, tapi Nur Muhammad adalah Muhammad tadi semua. Karena Nabi Muhammad juga adalah tajalli sempurna dari Nur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti makanya kata ini. Kul ana, katakan kul ana basyar. Sesungguhnya aku adalah basyar. Jadi kalau basyar sama dengan kita, sama. Tapi Nabi dikasih wahyu, illa wahyu yuha. Maka Nabi itu adalah dalam setiap ucapannya, perbuatannya tidak mengikutkan hawa nafsunya dari semua. Ya.
Nah, tetapi kenapa? Karena hakikat beliau sebagai badrun menampung 100% cahaya Samsung. Kalau bapak mungkin badrun, tapi ayah badrun bulan tanggal hiji gelap tuh. Nah, kalau bapak mah kita ini tanggal hiji. Ada yang tanggal 2, maka pemahaman agama itu begitu. Ada ustaz pun, alah, karena tanggal 3, terus ngomong. Ada lagi nanti kalau udah sampai tanggal 14, itu cahaya matahari dan cahaya bulan numpuk kita. Makanya kenapa tanggal cahaya 14 terang nggak? Terang. Karena cahaya matahari adalah cahaya bulan. Antara cahaya Nur Muhammad adalah cahaya Muhammad. Pahami itu, aduh, semuanya penuh dengan hakikat semuanya tadi. Jadi pantas orang mau kokoyongan yang duit hese, dah poek, tanggal hiji poek, tadi semua, hati ya, ya ada dikit lagi ya dulu, ya lihat kan. Nah, ini termasuk juga dikir la ilaha illallah, ya. Jadi pada saat kita dikir la ilaha illallah, nanti abah ajarkan bagaimana menempatkan la ilaha illa Allah. Dan penutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Karena di situ ada hayat, di situ ada ruh, di situ ada nafas, di situ juga adalah apa namanya, ada kalam tadi semua. Ucapan itu kalamnya jangan kalam bapak tadi semua. Ya, kalau bapak mau bisa dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dikir bapak sorangan tadi. Anu ewe ingat kanu ai bisa mual. Biarkan yang ada mengingat yang ada. Dan dikir itu sebetulnya bukan mengucapkan, karena nggak ada mengucapkan perintah juga. Zakaroyatul dikron itu ingat. Maka pada saat bapak la ilaha illallah, la ilaha illallah, sesungguhnya aku ini adalah zat sifat asmanya Allah. La adalah kudratku, adalah kudrat Allah. Ilaha iradatku adalah iradat Allah. Ilah ilmuku ilmu Allah. Allah. Dan hidupku, nyawaku adalah nyawa Allah. Baru benar tadi kira. Tadi. Inilah yang harus kita pahami. Kemudian pada saat Muhammad ditutup, la adalah hayat. Ilaha adalah ruh. Ilah adalah apa tadi? Sama Allah. Dan kemudian ilallah adalah kalam Allah. Makanya dikir itu udah tadi, sama tadi kalam Allah. Ilaha illallah, bukan lagi ari, bukan, makanya tadi. Sebelum dikir itu ana zatu ana sifatu ana asma'u ana af'al, la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la, itu sebetulnya buat latihan saja. Tapi pada saat dikirnya tadi, maka 12 asma Allah tadi yang dipukulkan batu oleh Nabi Musa itu harus sebutkan dalam hati. Allah. Allah. Itu selama kita dikir tadi. Yang kemudian maka kata Abah juga, sebetulnya proses dikir itu seperti proses orkestra. Pikiran ingat apa, badan menyatakan apa. Waduh, rame. Aku zat sifat asma af'al. Akulah alam ahadah, wahdah, wahidiyah, alam arwah. Akulah semua. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Jadi pada saat zikir itu ingat ya. Nanti kita latihan. La-nya apa, ilahnya apa, ilahnya apa, Allahnya apa. Supaya kita sadar. Jadi yang disebutkan la ilaha illallah kan disebut zikir tadi. Itulah kenapa dalam perintah Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asi. Itu kata apa namanya? Zikirlah zikir yang banyak di waktu pagi dan petang. Nah, zikir yang banyak itu bagaimana? Sulit Bapak untuk zikir yang banyak. Tapi kalau sudah menjadikan tubuh kita la ilaha illa Allah, maka berarti zikir itu adalah berdiri sebagaimana aqimis sholat lidik, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ya mah ke sholat malah pohok ke Allah. Ke sholat lagi ingat lupa. Bagaimana kau lagi lupa? Nah ini tadi semua.
Jadi dzikir itu bukan ucapan, tapi ingat. Nah, ingat naona. Barusan ingat yang barusan belajar sahadat. La apa? Ilaha apa? Ilah apa? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian pada saat hati nyebutkan Allah. Itu jawaban sebetulnya. Siapa yang hidup? Allah. Siapa yang kudrat? Allah. Iradat? Allah. Hayat? Allah. Kalam? Allah. Kita sebut Allah. Itu jawaban. Ini yang ternyambung tadi. Kakak lupaannya ungkul torikot. Ya. Larasaan teh cukup gitu ya. Inilah ya yang harus dipelajari lagi ya. Kalau tidak demikian berarti tidak sampai kepada tujuan pokok dari torikoh. Ya mungkin itu saja ya untuk malam ini ya, karena ini adalah pertanyaan teman-teman dari Malaysia ya tentang syahadat dan sebentar lagi kayaknya sudah lah ya. Ya saya rasa mungkin sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada Abah sendiri ya. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang di Facebook ya. Karena sekarang kajiannya sudah agak tinggi ya. Jadi mungkin tidak setiap waktu saya bisa live ya tadi semua. Kecuali kitab-kitab yang umum ya kayak hikam mungkin nanti saya bisa live. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Wasallim